Halo guys, dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Vincense. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita I'm Not Kind of Talent. Pada cerita sebelumnya, kita telah menyaksikan Arut yang telah berjuang untuk mengalahkan monster-monster demonik. Pada episode kali ini, kita membahas tentang chapter 4 di manhwa. Selama 8 tahun perang demi kejayaan Empire dengan darah yang ada di medan pertempuran, di antara semua itu, ada pasukan pemberani yang rela mati untuk membela garis depan Empire. Tempat pertarungan yang bagaikan neraka yang tak akan pernah berakhir. Sosok yang berjuang untuk hidup dan pergi dari neraka itu untuk membalas dendam pada mereka yang telah mengirim ke tempat tersebut. Tiba-tiba, Arut terbangun dan ternyata semua itu hanyalah mimpinya. Namun, dia merasa mimpi itu sangatlah penting dan nyata baginya. Saat melihat sekitar, ternyata dia telah ada di ruangan bersama Dr. Ben dan pelayan Ed. Ternyata Arut telah tidak sadarkan diri sepanjang hari dan telah dibawa kembali ke dalam kastil Demon King. Ed pun menjelaskan bahwa penaklukan demonik yang sebelumnya sudah berhasil dan monster-monster itu pun sudah kabur ketakutan karena amukan Arut. Tak lama setelah itu, Arut pingsan dan Ed segera membawa Arut pergi ke kastil agar Arut dapat diobati. Mendengar hal itu, Arut tak menyangka kenapa misinya bisa berhasil dan kenapa dia bisa pingsan. Dalam kebingungan, Dr. Ben menjelaskan bahwa sepertinya Arut mendapat hilang ingatan sementara akibat serangan dari monster demonik sebelumnya. Mendengar hal itu, Arut pun berpikir dan mengingat kembali yang telah terjadi sebelumnya. Ingatan demi ingatan saat dia mabuk dan juga melawan monster-monster pun ada di kepalanya. Namun ia masih tak percaya akan ingatan yang dia miliki dan kenapa bisa terjadi demikian. Arut malah berpikir karena dia kebanyakan minum dan mabuk sehingga membuat dia melakukan hal-hal yang menyebabkan masalah hingga pingsan. Memikirkan hal itu, Arut pun meminta maaf kepada Ed karena hanya menjadi beban dalam misi ini. Dengan wajah bahagia, Ed malah berterima kasih kepada Arut. Karena berkat Arut, pasukan terselamatkan dan misi kali ini juga berhasil. Perkataan Ed itu masih membuat Arut tidak percaya. Ditambah lagi, Dr. Ben berkata bahwa Arut terlalu memaksakan diri meskipun Arut kuat, namun harus tetap berhati-hati dengan kesehatannya. Hal itu membuat Arut makin menjadi tertekan karena mana mungkin dia memiliki kekuatan sebesar itu dalam pikirannya. Di tengah pembicaraan mereka, komander ketiga dan keempat pun datang ke ruangan itu karena melihat kondisi Arut yang sudah siuman. Disusul oleh komander pertama, mereka bertiga bermaksud untuk melihat kondisi Arut apakah sudah pulih atau belum. Tapi karena kedatangan mereka yang tiba-tiba, Arut menjadi tidak nyaman dan berpikir bagaimana cara mengusir mereka dari ruangan ini. Karena tatapan kesalnya Arut, seketika hal itu membuat komander ketiga minta maaf jika telah membuat Arut tidak nyaman. Namun komander pertama berpikir bahwa tatapan Arut sebenarnya sepertinya ingin mengajak berkelahi, dan karena hal itu membuat dia meminta untuk tidak saling membunuh di kastil Demon King. Mendengar hal itu, sekali lagi komander ketiga meminta maaf kepada Arut jika Arut marah kepadanya. Namun tanpa disangka, Arut berkata, "Ya, aku marah," dengan tatapan ciri khasnya. Tapi sebenarnya dalam hatinya ingin berdiskusi dengan mereka dan dengan ketenangan. Tapi dari jawaban Arut, hal itu membuat seketika keadaan menjadi mencekam. Dan kesalahpahaman yang terjadi ini mengagetkan para komander lainnya. Dalam keadaan itu, Arut berkata kembali bahwa tak ada alasan baginya untuk bertindak kasar karena dia marah. Maka dari itu, dia harus mengampuni seseorang bahkan jika dia berbohong ataupun lebih lemah darinya. Dan kalian harus belajar akan hal ini. Karena ceramah singkat dari Arut itu membuat komander ketiga dan keempat menjadi merasa bersalah dan berjanji akan mengingatnya. Lagi-lagi terjadi kesalahpahaman konyol di sekitar Arut. Untuk mencairkan suasana yang ada, Arut kemudian bertanya, maksud kedatangan mereka datang kemari itu untuk apa? Seketika, komander ketiga pun meminta sesuatu kepada Arut.
karena telah mendengar cerita yang menyebar dari pertarungan Arut dengan monster-monster demoni. Ternyata, komeder ketiga mengajukan sparring dengan Arut. Mendengar hal itu, Arut menjadi syok dan membayangkan dia akan dihajar habis-habisan. Nah, jadi gimana guys menurut kalian cerita kali ini? Menarik bukan? Maka dari itu, ikuti terus perjalanan Arut dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini agar saya makin semangat untuk upload. Sampai jumpa di next video. Bye.